action. Oke, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Kita lanjut novel Cinta dalam Gelap Cahaya bab 4. Apakah bab 4 ini konflik semakin menanjak atau tidak? Kita mulai. Oke ya, saya bacakan. Jangan punya teman bila kau takut kesepian. Bersahabatlah dengan sunyi agar kau tidak merasa sepi saat sendiri. Keren banget. Masa putih abu-abu adalah masa yang paling menyenangkan. Seharusnya remaja biasanya terkena virus merah jambu. Meski hanya melirik, lalu berbisik ke teman dekat, siapa sih dia? Namun bagi Cahaya, waktu berlalu begitu saja. Ini paragraf pertama. Semakin besar, Cahaya semakin paham bahwa ia bisa menularkan penyakitnya ke orang lain. Lewat transfusi, melalui jarum suntik, juga lewat hubungan suami istri. Ini paragraf ketiga. Aku tak akan menikah. Masa aku akan menulari orang yang kunikahi? Yang benar saja. Berkali-kali Cahaya mengatakan itu pada dirinya sendiri. Ini paragraf keempat. Dialog batin dari Cahaya. Saya lanjutkan saja bacanya supaya Anda bisa merasakan. Aku tak boleh jatuh cinta. Aku akan membentengi hati ini dengan tembok cuek. Aku mau menyendiri. Aku enggak usah sok peduli. Ini paragraf kelima, masih dialog batin. Untungnya Cahaya suka menggambar. Utamanya gambar komik. Semacam animasi. Dia menghabiskan kesendirian dengan membuat cerita bergambar. Kisah Golok Pembunuh Naga dan Pedang Langit menjadi sumber inspirasi gambar-gambarnya. Ini paragraf kelima yang menjelaskan kegiatan Cahaya saat sendiri. Jadi setelah dua dialog batin, dua paragraf dialog batin, kemudian dideskripsikan kesendiriannya tuh ngapain. Cakep perpaduannya. Paragraf selanjutnya. Kamu tidak tahu, cerita Golok Pembunuh Naga dan Pedang Langit seru loh. Nggak ngerti, nggak apa-apa juga sih. Hahaha. Gambarnya bagus. Seseorang mendekat. Satrio. Cahaya spontan menutup bukunya. Itu cerita Pedang Langit ya? Ya, jawab Cahaya singkat. Lalu segera beranjak menuju perpustakaan. Dua sohib Satrio terbahak. Gunung es dideketin. Ya jadi beku kamu, Tio. Hahaha. Satrio meringis kuda. Kok bisa? Ada orang yang betah tidak punya teman. Sejak kita bertabrakan pada hari pertama sekolah, kamu membuatku penasaran. Ini dialog batin Satrio. Sejauh ini masih asik nih tik-taknya, perpaduan antara dialog batin, dialog real, dan deskripsinya. Pintar, sayang sombong. Ini masih lanjut kata-kata Satrio. Kalau itu komentar dari teman perempuan, biasalah. Komentar sesama perempuan itu kadang lebih sadis. Makanya judul film pun Kejamnya Ibu Tiri Tak Sekejam Ibu Kota. Yang disorot itu Ibu Tiri, bukan Bapak Tiri. Ini film vintage kawan, bukan film milenial.
Aku lebih suka berteman dengan diri sendiri. Bisa menerimaku apa adanya, kata Cahaya. Siapa teman dekatmu? Tanya Om Deddy. Cahaya hanya menggeleng lalu mengangkat bau. Itu dialog pendek yang diselipkan antara Om Deddy sama Cahaya. Ya walaupun sedikit missing link tapi halus, jadi kurang kerasa missing linknya. Kau tahu Om Deddy, aku enggan punya teman dekat. Aku takut mereka meninggalkanku saat tahu status HIV-ku. Seperti teman-teman SD-ku. Itu dialog batin Cahaya. Aja mereka main ke rumah. Lagi-lagi Cahaya hanya menanggapi dengan senyuman. Om mau tahu prinsipku. Kalau kamu takut kesepian, jangan memiliki teman. Maka kita akan terbiasa dengan kesendirian. Dialog batinnya Cahaya. Di bab 4 yang berjudul Putih Abu-Abu yang Kelabu, ini konflik makin meningkat walaupun disajikan dengan halus, yaitu perpaduan dialog batin antara Satrio Cahaya dan Cahaya ketika menanggapi pertanyaan Om Deddy. Nah, sahabatku, yang mau saya tekankan di sini adalah mengenai cara meningkatkan konflik lewat dialog. Nah, bab 4 ini bagus karena apa? Bab 4 ini utuh dalam arti memang betul-betul meningkatkan konflik secara pelan tapi lewat dialog. Diimbangi dengan dialog batin dan sedikit narasi dan deskripsi adegan. Ini manis sekali bab ini. Jadi bab itu bermacam-macam polanya. Ada yang pola dominan naratif, ada yang dominan dialog, ada yang perpaduan naratif, dialog, deskripsi, ada juga yang full dialog, sedikit narasi. Jadi Anda jangan bingung, jangan merasa sok buntu karena tidak bisa mengungkapkan ide. Lah banyak sekali cara kok. Kalau Anda sedang buntu, kemudian yang teringat, yang terlintas dialog, ya susun aja, tulis aja dialog-dialog doang. Nanti saat revisi disisipi. Nah, ketika Anda pas membuat bab itu mau buat dialog buntu, bisanya naratif, ya narasi aja, telling, nggak apa-apa. Nanti pas revisi tambahin dialog. Intinya, banyak sekali alasan untuk menunda dan tidak menulis. Tapi sebagai penulis, carilah satu saja alasan agar tetap menulis dan tulisan tetap ngalir. Kalau nggak bisa pakai cara ini ya cara itu, nggak bisa pola ini pola itu, nggak bisa gaya ini ya bikin gaya itu. Intinya nekatlah cari satu alasan untuk tetap menulis. Demikian penjelasan singkat saya tentang satu bab yang berisi dominasi dialog, lezat, legit. Salam jenius mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.